Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita hari ini, dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah judul dan masih tentang kisah legenda. Apakah legenda tewasnya Gajah Mada di Tumihang, Aceh Tamiang sekarang hanya mitos? Lalu kenapa mitos-mitos di kitab Pararaton justru dipercaya? Oke teman-teman, inilah pembahasan yang akan kita sampaikan pada hari ini supaya kita mengerti semua bahwa negeri kita ini bukan dibangun oleh kitab Pararaton. Indonesia bukan pola Jawa sentris. Kita mulai. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sering dianggap tabu di dunia sejarah resmi. Mengapa ketika rakyat menyampaikan sebuah legenda tentang tewasnya Gajah Mada di Tumiang, itu disebut mitos ataupun legenda yang lain? Tapi ketika kitab Pararaton bicara soal Gajah Mada menjadi resi moksa di Majapahit, itu justru dijadikan kebenaran. Bahkan itu kan mitos juga kan? Disinilah letak persoalan besar historiografi Nusantara. Siapa yang punya hak untuk menyebut mana mitos, mana sejarah? Itu dulu, sekarang tidak. Pararaton, sejarah atau sastra? Kitab Pararaton adalah kitab babon utama tentang sejarah Raja-Raja Singosari dan Majapahit. Ditulis dalam bentuk naratif dan campuran fakta dan mitos. Pararaton menyebut Gajah Mada tidak mati tapi menghilang atau moksa menjadi resi. Namun, sejarawan tahu Pararaton disusun lebih dari 100 tahun setelah masa hidupnya tokoh-tokohnya. Ia ditulis bukan oleh saksi sejarah, melainkan oleh penulis istana dengan tujuan membentuk legitimasi politik dinasti baru di masa itu antara Singosari dan Majapahit. Dan kita ketahui bahwa kitab Pararaton adalah kitab tak jelas yang sampai sekarang terjadi perdebatan, tapi dipercaya. Jadi, kenapa kita percaya Pararaton secara buta, sementara kita menolak sumber lisan rakyat? Emangnya negeri ini disusun hanya kitab Pararaton? Ingat ya teman-teman, kita bukan Jawa sentris, Indonesia bukan Jawa sentris. Sejarah Indonesia bukan berada di kitab Nagarakertagama, sejarah Indonesia bukan ada di kitab Pararaton. Itu milik Kerajaan Majapahit, bukan milik Nusantara. Tumihang, Haru dan Tubuh yang jatuh. Di daerah Langkat, Besitang hingga Aceh Tamiang, tersebar legenda bahwa Gajah Mada tewas di wilayah ini. Ia tidak moksa, melainkan dikhianati dan gugur dalam penaklukan terakhirnya saat hendak menundukkan Haru Tumiang, wilayah kuat di barat Sumatera. Legenda ini tidak hanya hidup dalam cerita, tapi didukung oleh nama-nama tempat yang terkait Mojopahit, Haru, dan yang lain, dan situs-situs tua yang ada di antara Langkat dan pesisir Sumatera hingga ke Aceh, Tamiang. Tradisi Melayu yang menyebut pertempuran besar antara Jawa dan penguasa lokal di Haru, di pesisir Sumatera Utara sekarang. Misteri hilangnya nama Gajah Mada dalam catatan resmi setelah penaklukan Barat. Bahkan tidak dituliskan sampai di kitab Nagarakertagama sendiri. Dia hanya dibilang sakit, tapi tak ada penguburan, tidak ada apapun, alias lenyap. Jika benar ia moksa dan jadi resi, mengapa namanya justru lenyap begitu saja dari catatan sesudahnya? Kenapa dia tidak ditulis dalam kitab Nagarakertagama? Kitab resmi. Kalau Pararaton dipercaya, itu artinya kan kitab tak jelas. Kenapa moksa-moksa cerita tak jelas di kitab Pararaton dipercaya, tapi kalau legenda tewasnya Gajah Mada dibilang mitos? Kenapa pola ini dulu terjadi? Karena sejarah sentralistik, mitos yang dipaksakan. Ini adalah warisan sejarah Jawa sentris. Sekali lagi, ini adalah warisan sejarah Jawa sentris. Sekali lagi, ini adalah warisan sejarah Jawa sentris. Pusat dianggap suci, luar dianggap liar, sehingga hanya narasi dari istana yang boleh menjadi sejarah. Bahkan mitos-mitos istana dijadikan fakta, sedangkan ingatan rakyat dianggap dongeng. Ini bukan hanya masalah akademis, ini adalah masalah keadilan memori. Ketika kita hanya mempercayai Pararaton dan menolak cerita Tumihang, kita sedang membenarkan
kolonialisasi memori, memaksa seluruh bangsa untuk hanya percaya pada satu sumber dari satu tempat, Pararaton Majapahit. Enak kali kau, itu dulu, sekarang tidak bisa. Oke, itu dulu, sekarang tidak bisa. Karena apa? Perang Bubat pun dibilang mitos, padahal itu fakta. Perang Bali dibilang mitos, kematian Keboiwa mitos, lalap mitos kata orang Sumatera. Sementara kalau kitab Pararaton semua mitos, tapi dipercaya. Mungkin benar, kita belum bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Gajah Mada tewas di Tumiang. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak memberi ruang untuk mencarinya? Itulah kenapa ada penelitian arkeologi yang pernah berkali-kali dilakukan oleh tim Balai Arkeologi Sumatera Utara dan Aceh dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh di legenda tewasnya Gajah Mada di Tumiang. Dan pertanyaannya adalah, kalau memang dia moksa, mana buktinya? Mana pendarmaannya? Emangnya dia terbang aja ke langit? Itu namanya hoak juga, itu namanya lah mitos juga. Oke, lanjut. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya apa yang ditulis di istana, tapi juga apa yang diingat oleh tanah, roh, dan rakyat. Kalimat sejarah bukan hanya apa yang ditulis di istana, tapi juga apa yang diingat oleh tanah, roh, dan rakyat, mengandung makna yang dalam dan kritis terhadap cara sejarah Nusantara selama ini ditulis dan diwariskan. Berikut penjelasannya. Makna kalimat pertama, kritik terhadap sejarah resmi, sentralistik dan elitis. Apa yang ditulis di istana merujuk pada sejarah resmi yang biasanya ditulis oleh kalangan elit, bangsawan, dan penguasa. Dalam konteks Nusantara, ini merujuk pada naskah-naskah seperti Pararaton, Nagara Kertagama, atau babat-babat kerajaan yang ditulis lingkungan istana Majapahit, pusat kekuasaan pada itu, seringkali dengan tujuan politik tertentu untuk mengagungkan penguasa, mengaburkan konflik, atau menghapus musuh dari catatan. 2. Pentingnya ingatan kolektif rakyat dan alam. Apa yang diingat oleh tanah, roh, dan rakyat menyiratkan bahwa ada bentuk lain dari sejarah, yaitu sejarah lisan, mitos, legenda lokal, serta ingatan spiritual dan ekologis yang hidup di tengah masyarakat. Tanah bisa berarti situs arkeologis, jejak sejarah lokal, hingga toponimi yang menyimpan memori sejarah. Roh menunjuk pada dimensi spiritual, ingatan leluhur, dan narasi kosmologi yang diwariskan lewat tradisi adat dan kepercayaan. Rakyat berarti narasi-narasi lokal yang dituturkan turun-temurun yang mungkin tidak terdokumentasi secara resmi tapi hidup dan dipercaya oleh komunitas. Konteks histori Nusantara. Kalimat ini sangat relevan jika dikaitkan dengan tragedi Perang Bubat ditulis oleh pihak pemenang Majapahit, sementara rakyat Sunda punya versi lain yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam sejarah nasional. Ingat teman-teman ya, tragedi Perang Bubat itu kisahnya tidak sama di kitab Nagara Kertagama dan juga di kitab Sunda. Sama, Perang Bali juga bunyinya berbeda. Kitab Nagara Kertagama bunyinya lain, di babat-babat Sunda, di babat Bali berbeda. Padahal sama-sama sumber primer yang diakui. Pembunuhan Keboiwa, tokoh Bali yang dikhianati dan dibunuh oleh Majapahit, tapi dalam narasi resmi sering hanya disebut sepintas tanpa keadilan naratif. Tewasnya Gajah Mada di Tumiang, kisah yang dipercaya rakyat Tumiang langkat dan dianggap mitos karena tidak ada di kitab Pararaton atau Nagara Kertagama. Pengabaian tokoh besar Sumatera seperti Aditya Warman karena tidak sepenuhnya sesuai narasi Jawa sentris, dan juga tidak ditulisnya Tipu Muslihat, pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, yang mengkhianati pasukan Mongol, dan itu ditulis di dalam transkrip Tiongkok. Seandainya dulu transkrip Tiongkok tidak ditulis, mungkin ceritanya berbeda. Relevansi hari ini. Kalimat ini menjadi seruan untuk dekolonisasi sejarah, mengembalikan suara rakyat, memberi ruang pada sejarah alternatif, sejarah lokal, dan spiritualitas Nusantara, menyembuhkan luka sejarah yang ditutup-tutupi dengan cara mendengarkan semua suara, bukan hanya suara dari pusat kekuasaan. Sejarah yang utuh bukan hanya milik para raja, tapi juga milik para petani, pendeta, penjaga tradisi, dan roh leluhur yang menjaga tanah ini jauh sebelum kata kerajaan ditulis.
Kalimat ini adalah panggilan untuk membangun sejarah yang multivokal sesuai saran dari UNESCO, adil dan menyembuhkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.